Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, kita akan melanjutkan pelajaran tema 4A subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Subtema 2 yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Selanjutnya halaman 52, muatan bahasa Indonesia. Ayo membaca, silakan kakak simak bacaannya. Setiap agama memiliki cara beribadah dan hari raya yang berbeda. Coba dengarkan kegiatan bertukar cerita dalam teks percakapan berikut ini. Bella: aku dan keluargaku selalu merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama. Ibu memasak ketupat sayur sebagai makanan di hari Lebaran. Sebelumnya, kami melaksanakan ibadah sholat Id bersama-sama di masjid dekat rumah kami. Setelah itu, kami saling bermaafan. Beta: ternyata hampir sama ya. Pada perayaan Natal aku dan keluargaku juga pergi ke gereja di pagi hari bersama-sama untuk beribadah. Sehari sebelum Natal, aku dan keluarga berkumpul. Ibuku memasak berbagai makanan yang lezat. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Ardi: aku selalu merayakan Idul Fitri di rumah nenekku di Yogyakarta. Di rumah nenek selalu banyak kue dan makanan yang lezat. Semua saudara-saudaraku dari berbagai kota berkumpul di sana. Mede: setiap hari raya Galungan, aku dan keluargaku selalu pulang ke Bali. Di sana selalu ramai. Setiap tempat dihiasi oleh janur yang tinggi. Sebelum merayakan hari raya pagi harinya, kami melakukan kegiatan ibadah di pura. Nah, dalam percakapan ini ada 4 orang, yaitu Bella, Beta, Ardi, Mede. Mereka menceritakan atau bertukar pikiran atau bertukar cerita tentang perayaan hari raya masing-masing. 4 anak ini memiliki agama yang berbeda. Kita simak ya kak. Nah, dengan kegiatan bertukar bercerita seperti contoh di teks di atas, kita bisa saling belajar tentang hari raya agama lain. Kamu pun dapat mengenal agama dan budaya teman-temanmu dan saling bertukar seperti contoh di atas. Nah, kita lihat Bella itu Idul Fitri, berarti Bella beragama Islam. Beta, dia hari raya Natal, berarti dia beragama Kristen. Ardi merayakan Idul Fitri, berarti Ardi beragama Islam. Mede merayakan hari raya Galungan, berarti dia beragama Hindu. Selanjutnya halaman 53. Ayo pahami dan jawab. Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan teks yang tadi sudah kita baca. Kita kerjakan bersama-sama ya kak. Nomor 1, siapa saja yang melakukan percakapan saling bertukar cerita? Bella, Beta, Ardi, Mede. Silahkan diisi di buku paket. 2, apa agama masing-masing anak yang melakukan percakapan? Tadi sudah ibu jelaskan, Bella dan Ardi beragama Islam, Beta beragama Kristen, Mede beragama Hindu. Jadi kita tulis Islam, Kristen, dan Hindu. Nomor 3, Bella dan teman-teman memiliki agama yang berbeda. Apakah perbedaan tersebut menjadi penghalang mereka dalam berteman? Apa buktinya? Tidak. Buktinya mereka saling bertukar cerita tentang perayaan hari raya masing-masing. Jadi perbedaan agama mereka tidak menjadi penghalang untuk mereka berteman. Selanjutnya nomor 4, apa persamaan dan perbedaan kegiatan hari raya yang dilakukan Beta dan Bella? Persamaannya, di pagi hari pergi ke tempat ibadah untuk beribadah. Perbedaannya, Idul Fitri saling bermaafan, Natal berkumpul dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nomor 5, apa yang dilakukan Made ketika hari besar Galungan?
pulang ke Bali dan beribadah di pura. Nah, jadi pertanyaan ini berhubungan dengan percakapan yang tadi kita sudah baca. Silakan kakak isi di buku paket ya. Masih di halaman 53. B. Berikan tanda centang untuk pernyataan yang sesuai dengan teks percakapan. Bella dan Beta beragama Islam. Pernyataan yang salah, karena Beta beragama Kristen. Bella merayakan hari raya di rumah nenek. Pernyataan yang salah, karena yang merayakan hari raya di rumah nenek yaitu Ardi. Setiap hari raya Galungan di Bali suasana sunyi senyap. Pernyataan yang salah, karena setiap hari raya Galungan itu sangat ramai. Pada hari Natal, Beta pergi ke gereja pada siang hari. Pernyataan yang salah, karena Beta pergi ke gereja pada pagi hari. Kita dapat mengenal agama dan budaya orang lain dengan saling bertukar cerita. Nah, ini pernyataan yang tepat. Silakan kakak isi di buku paket. Masih di halaman 53, ayo lakukan. Susunlah menjadi kalimat yang baik dan benar. Awali dengan kata bercetak tebal. Nah, untuk mempermudah kakak menyelesaikannya, kakak bisa menulis angka-angka di atas setiap kata ya, agar kakak tidak lupa. Seperti contoh ibu ini, mari kita kerjakan bersama. Kita harus memberi kesempatan kepada orang yang akan beribadah. Nomor 2, menghormati teman yang berbeda suku bangsa dapat menciptakan persatuan. Selanjutnya halaman 54. Silahkan kakak tulis juga di atas setiap katanya, setiap angka. Ibu sudah menulisnya, silakan ditulis di buku paket. Nomor 3, contoh toleransi adalah menghargai hari raya umat agama lain. Nomor 4, kerjasama yang baik dipengaruhi oleh toleransi sesama manusia. Nomor 5, keragaman agama merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Masih di halaman 54, muatan IPA yaitu telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga. Lubang telinga berfungsi menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Pada telinga bagian luar juga terdapat rambut dan kelenjar minyak. Telinga bagian tengah terdiri atas selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Selaput gendang berfungsi menangkap suara dari lubang telinga. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran suara menuju telinga bagian dalam. Pada telinga bagian tengah juga terdapat saluran Eustachius yang berfungsi mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga sehingga tetap seimbang. Selanjutnya halaman 55. Telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput dan 3 saluran tengah lingkaran. Rumah siput berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Getaran suara yang diterima dikirimkan oleh saraf ke otak. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Nah, itu
teks tentang telinga ya Kak. Jadi telinga itu merupakan indera untuk mendengar. Telinga memiliki 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Selain itu terdapat juga rambut dan kelenjar minyak. Telinga bagian tengah terdiri dari selaput gendang dan tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah sifut. Masih di halaman 55, kita kerjakan bersama-sama. Tuliskan bagian-bagian telinga yang berperan dalam indera pendengaran dan fungsinya. Bagian telinga bagian luar. 1. Daun telinga, fungsinya membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga. 2. Lubang telinga menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. 3. Rambut menjauhkan kotoran dari gendang telinga. 4. Kelenjar minyak untuk menyaring udara yang membawa gelombang suara yang masuk ke dalam telinga. Selanjutnya, telinga bagian tengah yaitu 1. Selaput gendang. Fungsinya menangkap suara dari lubang telinga. 2. Tulang-tulang pendengaran. Fungsinya meneruskan getaran suara menuju telinga bagian dalam. Selanjutnya, telinga bagian dalam yaitu rumah sifut. Fungsinya sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Silakan Kakak isi di buku paket. Masih di halaman 55. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang benar. Silahkan Kakak isi di buku paket ya Kak. 1. Apa fungsi telinga bagi manusia? Yaitu sebagai indera pendengaran. Kedua, apa yang kamu ketahui tentang saluran eustasius? Yaitu yang mengatur tekanan udara di dalam dan di luar sehingga tetap seimbang. Ketiga, tuliskan fungsi telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Mohon maaf, nomor 3 itu ada salah penulisan ya Kak. Silakan Kakak coret, yaitu bagian tengah menjadi bagian luar, sehingga menjadi tuliskan fungsi telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yaitu fungsi telinga bagian luar sama dengan untuk meneruskan dan mengarahkan gelombang suara dari luar telinga agar masuk ke saluran telinga luar. Fungsi telinga bagian tengah sama dengan untuk mentransfer getaran gendang telinga ke cairan bagian dalam. Fungsi telinga bagian dalam sama dengan penerima getaran suara. Nomor 4, sebutkan 3 macam tulang pendengaran. 1. Martil atau malleus. 2. Tulang landasan atau incus. 3. Sanggurdi atau stapes. Nomor 5. Apa yang terjadi pada gelombang suara di telinga bagian dalam? Yang terjadi adalah suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Selanjutnya halaman 56, silakan Kakak bagi menjadi 3 bagian. Sudah Ibu beri garis, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Nah, ini Kak bagian-bagiannya Kak. Saluran telinga, pinna, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam, ada rumah sifut, malleus, incus, dan stapes, bagian-bagian tulang-tulang pendengarannya. Silakan Kakak simak gambar ini. Selanjutnya halaman 57 ada permainan benteng, yaitu bahasa Indonesia.
permainan benteng. Benteng adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok, masing-masing terdiri atas 4-8 orang. Masing-masing kelompok memilih suatu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan utama permainan benteng adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan dan meneriakkan kata benteng. Kemenangan juga bisa diraih dengan menawan seluruh anggota lawan dengan menyentuh tubuh mereka. Cara menentukan siapa yang berhak menjadi penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan atau tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing. Orang yang paling dekat waktunya ketika menyentuh benteng berhak menjadi penawan dan bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikannya tawanan. Tawanan biasanya ditempatkan di sekitar benteng musuh. Tawanan juga bisa dibebaskan apabila rekannya dapat menyentuh dirinya. Dalam permainan benteng, biasanya masing-masing anggota mempunyai tugas seperti penyerang, mata-mata, pengganggu, dan penjaga benteng. Permainan benteng sangat membutuhkan kecepatan berlari dan juga kemampuan strategi yang handal. Nah, permainan benteng ini merupakan permainan tradisional pada zaman ibu masih kecil, Kak. Kalau zaman sekarang sepertinya anak-anak sudah tidak memainkannya atau jarang memainkannya karena memang lahannya tidak ada. Kemudian permainan banyak dimainkan melalui media sosial ataupun handphone. Nah, selanjutnya halaman 58, ayo bereksplorasi. Lengkapilah teks rumpang berikut dengan menggunakan kata dalam kotak. Nah, bisa kakak tulis angka di setiap kata di dalam kotak agar kakak tidak lupa. Silakan kakak isi ya, Kak. Nomor 1 yaitu permainan, nomor 2 dikenal, nomor 3 bebentengan, nomor 4 zaman, nomor 5 Belanda. Masih di halaman 58, ayo lakukan. Temukanlah kata-kata sulit yang terdapat dalam teks berjudul permainan benteng. Ibu hanya menuliskan 4 saja. Di dalam kolom terdapat 5, tetapi ibu menuliskannya hanya 4 saja, yaitu strategi perencanaan, benteng permainan yang dimainkan oleh dua kelompok, musuh yaitu lawan, tiang yaitu tonggak panjang. Silahkan kakak isi di buku paket. Selanjutnya halaman 59, unsur-unsur tari. Seni tari merupakan sebuah gerak yang memberikan rasa atau nuansa tertentu kepada yang menyaksikannya. Seni tari terdiri atas beberapa unsur yaitu gerakan, tema, iringan tari, tata panggung, tata busana dan tata rias, properti, dan pencahayaan. Selanjutnya halaman 61, muatan IPA, gangguan pada telinga dan cara merawat telinga. Seperti yang telah kamu ketahui, kita mendengar bunyi dengan telinga. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi ada yang enak didengar, seperti musik dan lagu, tapi ada juga yang tidak enak didengar, seperti suara petasan. Telinga menerima berbagai macam suara dan mengirim pesan ke otak. Otak memberi tahu yang kita dengar. Bagian telinga yang dapat kita lihat adalah telinga bagian luar yang berfungsi sebagai penangkap gelombang suara. Namun, fungsi pendengaran berada pada telinga bagian dalam. Telinga bisa mengalami gangguan berupa kelainan atau penyakit. Contoh gangguan pada telinga yang bisa terjadi adalah penumpukan kotoran, infeksi saluran telinga tengah, atau otitis media dan tuli. Untuk mencegahnya, telinga harus dirawat dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Membersihkan telinga dengan benda halus, misalnya kapas secara teratur. 2. Tidak membersihkan telinga dengan alat yang tajam, seperti peniti, lidi, atau batang korek api. 3. Tidak memasukkan benda ke dalam telinga.
Keempat, menghindari suara yang bising. Masih di halaman 61, ayo pahami dan jawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Dari mana bunyi dihasilkan? Dari benda yang bergetar. Kedua, mengapa suara yang keras dapat memecahkan gendang telinga? Karena bunyi keras memiliki frekuensi kurang 20.000 Hz dan memiliki tekanan yang kuat. 3. Sebutkan beberapa gangguan pada telinga. 1. Penumpukan kotoran. Kedua, infeksi saluran telinga tengah. Keempat, bagaimana cara mencegah gangguan pada telinga? 1. Tidak memasukkan benda ke dalam telinga. Kedua, menghindari suara yang bising. Kelima, apa yang akan terjadi jika kamu membersihkan telinga dengan benda yang tajam? Yang akan terjadi adalah bisa terjadi infeksi. Silakan kakak isi di buku paket ya kak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat kakak pahami dan dapat kakak mengerti. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.